yang paling pandai untuk mengurusi strategi dalam operasi. Bahkan diceritakan tidak pernah terkalahkan. Jadi setelah masuk Islam, beliau ada sebuah peperangan yang dialami oleh sahabat Khalid bin Walid. Di tengah peperangan, Imam Mahdi jatuh. Beliau bersama sahabat beliau mencoba berusaha untuk mengambil imamah itu tersebut. Sahabat ingatkan sudah biarkan itu, tapi dia tetap mencoba berusaha untuk mengambil imamah yang tersebut. Setelah selesai peperangan, mau tidak tahu apa isi di dalam imamah ini. Rupa-rupanya di dalam isi imamah itu ada bagian daripada rambut Rasulullah SAW, dan lewat rambut itu dia memohon Allah untuk memudahkan atau memenangkan dalam peperangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kenal, kita ketahui gigi Rasulullah disimpan, terjaga sampai saat ini. Pakaian beliau terjaga, sandal beliau terjaga. Kalau kita sebagai orang biasa melihat sandalnya tidak jauh-jauh bagus, tapi siapa yang pakai sandal itu menjadi persoalan. Kita melihat bahwa tidak ada satupun yang terkait dengan beliau masih terjaga. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Selain itu juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu ucapan yang beliau ucapkan, atau sesuatu yang dia perbuat, atau sesuatu yang ia saksikan dan ia benarkan, dan sikap dia dari mulai bangun sampai tidur semua tercatat dalam jiwa, semua tercatat dalam hadis. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan pada sosok makhluk yang paling agung di muka bumi. Kalau kita melihat kembali bahwa kecintaan yang ada di dalam pikiran manusia itu meliputi 3 hal. Jadi manusia cintai sesuatu apabila ada 3 hal ini. Al-mahabbatu taduru ala salasati khisal. Al-jamal, al-kamal, an-nawah. 3 hal ini menjadi barometer ukuran kecintaan seseorang pada seseorang. Gimana? Pertama, keindahan. Keindahan. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan keindahan. Kalau kita bicara tentang keindahan rupa bagi Nabi Muhammad SAW, dia dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satrul jannah di Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan buah lingkaran separuh itu buat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini dibagi untuk umat sisanya, yang separuh sisanya untuk umat. Tapi yang Allah berikan untuk Rasulullah kullu, semua, tidak dibagi. Tentunya kita bertanya, bagaimana kita bisa mengatakan Nabi Allah Yusuf tidak lebih indah rupanya daripada Nabi? Atau kita bilang sebaliknya, bagaimana kita bisa bilang Nabi Muhammad SAW lebih indah rupanya daripada Nabi Yusuf? Kalau kita disuruh keluar untuk melintasi Zulekha dan teman-temannya memotong buah apa, karena keindahan Tuhan Nabi Allah Yusuf sampai terpotong tangan. Bagaimana andaikan Nabi Muhammad SAW itu keluar? Ada sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa sahiba Zulekha law ra'ayna jabinahu la'atarna taqti al-qulub bil ayat. Andai saja
Zuleha dan teman-temannya itu melihat bagian kecil dari kepalanya Rasulullah SAW, wajahnya Rasulullah SAW, niscaya mereka itu akan memotong hatinya. Yang mereka potong hatinya, bukan lagi tangannya. Kalau kita bilang seperti itu, kita lihat Hasan bin Sabit. Wa Hasan minka lam tarokat wa'ini wa ajmalu minka lam talbi lisan hulita mubarra'an min kulli aibin ka'anna qad hulita kama tasya'u. Ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan sahabat yang sulit mereka untuk menyampaikan seperti apa indahnya. Bahkan mereka hanya bisa mengatakan belum pernah banyak melihat, belum pernah dilahirkan oleh wanita, atau dilahirkan terlepas dari segala kekurangan, seakan-akan dilahirkan dengan sesederhana. Sisi al-jamal ini poin pertama. Yang kedua, kesempurnaan seseorang itu dilihat juga al-kamal, akhlaknya. Jadi saya bilang tadi, kita menilai seorang itu bentuk jahat. Al-jamal yang pertama, kedua al-kamal, kesempurnaan akhlak. Kalau kita kan kesalahan yang dibuat individu, yang kesalahan itu hanya melekat pada dirinya, dan kesalahan yang dibuat individu tapi berpengaruh pada masyarakat. Pendekatan ini dipilah-pilah cara Rasulullah melakukan pendekatan ini. Ada sebuah riwayat Muawiyah bin Hakam satu kesempatan hadir bersama Rasulullah SAW di dalam sholat bersama. Di tengah-tengah sholat ada seorang sahabat yang bersin. Saat bersin, sahabat Muawiyah ini mengucapkan, "Ya Rasulullah." Ada sahabat dalam satu memberikan isyarat, agak sedikit memberikan matanya melotot. Nah, Muawiyah ini terbawa emosinya. Kenapa kok pandang aku seperti itu? Terlepas bicara. Yang lain memberikan isyarat untuk agar supaya diam. Selesai sholat, selesai semuanya, Rasulullah mendekati Muawiyah. Menghadap ini, siapa yang tadi yang ribut? Diberikan isyarat bahwa Muawiyah menghadap. Rasulullah mendekati Muawiyah dan kemudian berkata, "Inna hadhihi shalat la tasluh min kalamil bashar, innaha tasbih wa tahmid wa qiraat." Sungguhnya sholat ini tidak boleh ada masuk perkataan manusia. Ini yang boleh cuma katakan tasbih wa tahmid wa qiraat. Melihat sikap yang dilakukan Rasulullah pendekatan seperti ini, Muawiyah bin Hakam mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'lima min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya atau sesudahnya yang cara pendidikannya yang baik melebihi dari Rasulullah SAW. Ini pendekatan yang beliau lakukan kesalahan individu yang ada di tengah-tengah beliau. Ini terjadi salah seorang wanita Mahzumi yang mencuri. Kemudian mereka mencoba, karena ini hasadnya, dia punya suku besar terpandang. Apabila Mahzumi, apabila terpandang, bagaimana Rasulullah menyikapi ini? Dan para sahabat meminta ada upaya supaya ada ampunan. Mereka mencoba melewati Usama anak daripada Zaid untuk bisa memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Pergilah Usama ini kepada Rasulullah menyampaikan bahwa ini meminta maksudnya kalau bisa begini-begini diberikan ampunan. Apa sikap Rasulullah? Atashfa
fi haddin hududillah. Apakah memberikan syafaat, memberikan ampunan saat pelanggaran ini sudah jelas haknya Allah diambil di situ. Wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata Muhammadin yadah. Demi Allah, andai saja Fatimah anakku mencuri, niscaya Muhammad sendiri akan memotong tangannya. Ini pelajaran buat kita menegak hukum, bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, akan tapi sama di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah hadirin sekalian yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang membuat orang cinta kepada seseorang itu an-nawah, memberikan pemberian. Ini terkisahkan dalam sebuah riwayat. Ada seorang Badui datang ke Rasulullah SAW. Dia meminta, ya Rasulullah, atini mimma Allah atau atini min malik, seperti itu datang dari ini. Saat itu Rasulullah berada di lembah, di lembah gunung. Di luar lembah itu dipenuhi dengan hewan ternak milik Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan pada orang tersebut yang meminta, ini semua buat dirimu, buat kamu, bukan itu bisa. Ini semua buat dirimu. Badui ini kemudian kembali ke tua kaumnya. Dia berseru, ya kaum, aslimu, fa inna Muhammadan a'ti ata'an lam yahsyam faqa. Wahai kaum, masuk Islam kalian, masuk Islam. Karena Nabi Muhammad itu, karena Muhammad tidak memberi pemberian yang dia takut miskin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemuliaan kita, siapapun kita yang hadir sebagai umat Rasulullah SAW, kemuliaan kita tidak akan ada tanpa kita ikut langkah beliau. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri banyak memberikan pesan secara khusus kepada Abnul Khairat dan kepada semua, kepada umat. Banyak pesan-pesan beliau, wa sunnatu khairur rusul ad'u li darsiha fiha al-huda wan nur wal ilm fa'lam. Dan kepada sunnah Rasul aku mengajak dan mengajarkannya. Di dalamnya ada petunjuk, ada ilmu, ada cahaya, maka ketahui. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga menyampaikan, ya talibal khairat, kun mutayaqiban, wa'man li rabbika fattabi' khairallah. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, selalulah engkau terjaga. Beramallah dengan ikhlas kepada Tuhan dan ikuti sebaik-baik manusia. Kemuliaan kita hanya bisa ikut langkah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa langkah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, kullukum yadkhuluna jannah illa man aba, semua kalian akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapa mereka yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang enggan, dialah orang yang, siapa yang maksiat, dialah orang yang enggan masuk surga. Satu kesempatan, sebuah cerita. Setelah perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah masuk Mekah terhalang untuk masuk, akhirnya
dalam musyawarah dengan Quraisy, keputusan yang diputuskan itu terlalu timpang, ya, terlalu merugikan umat Islam. Setelah itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memotong rambut dan menyembelih sembelihannya karena mereka berhalang untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Saat Rasulullah memerintahkan hal tersebut, tidak direspon sampai 3 kali. Bukan ini dikatakan mereka tidak mendengar perkataan Rasul, hasya wa kalla. Mereka bukan tidak mendengar, akan tapi mereka begitu dongkol terhadap keputusan kesepakatan yang dilakukan kufar Quraisy terhadap umat Islam yang selalu merugikan sekali. Itu yang membuat mereka dongkol. Namun Rasulullah SAW melihat sudah 3 kali memerintahkan, tidak dilakukan juga. Beliau akhirnya meninggalkan tempat, masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Diceritakan Rasulullah ceritakan kejadian yang dia temui di depan, bahwa dia sudah menyampaikan kepada sahabat untuk menyembelih sembelihan, kemudian memotong rambut, tapi mereka tidak mendengar. Ummu Salamah sebagai istri beliau memberikan saran, ya Rasulullah, kalau bisa kau keluar, tidak usah bicara, lakukan apa yang kau lakukan, sembelih badan kurbannya, kemudian panggil orang untuk memotong rambut. Jangan bicara, jangan lihat mereka. Hal itu Rasulullah lakukan. Rasulullah keluar tanpa oleh kiri oleh kanan, beliau lakukan menjadi tugasnya, yaitu membeli kemudian memotong rambutnya. Seketika itu tanpa satu kata pun dari Rasulullah, sahabat yang melihat semua bersegera melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah ketaatan yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Kemudian kewajiban yang kedua, ta'zimuhu wa tawqiruhu, memuliakan dan mengagungkan Nabi. Akhirnya kita tempat ini juga bagiannya daripada mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan syiar untuk agamanya. Kita lihat dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat di mana Allah mengajarkan generasi para sahabat bagaimana mereka cara berperilaku yang benar di depan Rasulullah SAW. Banyak ayat-ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dhan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan kalian memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil sama di antara kalian. Hal itu akan membuat apa? Rusak amal kita. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa akan menjadi dosa. Dan itu kita tidak menyadari hal itu. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita menziarahi makam Nabi, di depan pintu masuk makam ada ayat yang tetap abadi sampai hari ini, tetap dipasang di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum bil-kafir. Ayat ini masih dipasang sampai hari ini. Ini bentuk bagaimana kita tetap memperlakukan walaupun beliau sudah tidak ada di depan kita. Kemuliaan itu wajib kita berikan. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan Rasulullah cuma lakukan hidup saja. Ya, tidak seperti itu. Kita mengikuti apa yang menjadi sunnah dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang mengecilkan suaranya
di sisi Rasulullah SAW, mereka yang Allah uji hati mereka untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Al-Quran dan ayat itu masih tertonton di depan makam pintu masuk makam Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kemuliaan ini yang ada, masih banyak lagi ya, kalau kita ingin sebutkan, namun karena waktu. Selebihnya, kalau kita melihat kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, tidak hanya lahir daripada komunitas kaum muslimin. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW ada sosok namanya Urwah ibn Zubair. Sebelum beliau masuk Islam, Urwah ibn Zubair ini dikenal tokoh yang pandai dalam berdiplomasi. Dia menjadi safir Quraisy untuk pergi kepada mulut. Dia sudah melihat secara langsung bagaimana para pembesar-pembesar itu mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah komunitas. Dia sudah saksikan semua raja, semua penguasa yang mendekati Jazirah Arab, dari Mesir, Najasyi, Muqawqis, Kisra dan sebagainya sudah dikunjungi. Dia sudah tahu bagaimana para raja itu dimuliakan di tengah-tengah kaum. Namun saat beliau hadir mewakili kufar Quraisy untuk diplomasi memberikan keuntungan untuk kufar Quraisy, beliau ini si Urwah bin Mas'ud melihat bagaimana perilaku sahabat kepada Rasul. Para raja aja diperlakukan di tengah-tengah sahabat. Heran dia, berarti sosok ini luar biasa. Tidak pernah saya melihat para raja dihormati di tengah-tengah kaumnya seperti yang saya lihat Rasulullah dihormati di tengah-tengah sahabat. Apa yang dia lihat? Dia bilang Rasulullah SAW tidak membuat mahal terdiri kecuali jatuh di bawah tangan sahabat-sahabatnya dan mereka menggosokkan kepadanya. Lebih dari itu, asal produknya Nabi, bekas produknya Nabi itu di tengah-tengah mereka berampasan, kesan mereka ingin saling rampasan mereka. Hal ini yang membuat beliau takjub dan tidak pernah melihat perilaku raja-raja yang dia pernah temui mendapatkan di zaman itu. Kemudian kita, dan buku itu masih relevan sampai sekarang, seorang yang bernama Michael Wahab. Dalam sepanjang sejarah dia, tokoh ini bukan dari kalangan Muslim, seorang ahli fikih dari Universitas Amerika Serikat. Dia melakukan kajian yang cukup lama dan cukup beralasan, bukan saja menyebutkan tanpa memberi alasan untuk menempatkan manusia. Ini dan sebenarnya apa yang menjadi keyakinan. Nah, inilah nilai objektif yang dilakukan oleh para penulis tokoh. Itu hal sampai pada kesimpulan yang cukup lama dan juga ini dampaknya juga bukan hal gampang. Namun dia harus memutuskan. Rasulullah ditempatkan sebagai tokoh yang berpengaruh sepanjang sejarah nomor satu. Tidak hanya itu, dia memberikan alasan. Alasan pertama bahwa Nabi Muhammad SAW ini orang yang secara langsung meletakkan dasar-dasar politik. Di tempat itu juga disebutkan beda dengan kalau peletak dasarnya adalah fokus. Dia sebutkan begitu. Dan alasan lagi dia sebutkan di situ
bahwa beliau ini adalah dalam misi dakwahnya dengan kebersihan. Dan masih banyak alasan yang disebutkan, bagian alasan yang ada di sini. Dan yang ketiga, mahabbah, mencintai. Kehadiran kita di tempat ini tanpa bisa menjadi adalah merupakan bagian kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW.